Latar belakang peristiwa PKI Madiun. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah atas perjanjian Renville yang menjadikan wilayah Indonesia semakin sempit dan keinginan perjanjian Renville tersebut dibatalkan. Peristiwa ini dipelopori oleh Amir Syarifuddin yang membelot menjadi pihak oposisi. Ada pula keinginan untuk merubah ideologi menjadi komunis. Serta pembentukan FDR, Front Demokrasi Rakyat pada 26 Februari 1948 yang dihimpun oleh Amir Syarifuddin untuk digunakan menentang pemerintah yang terdiri dari Partai Sosialis, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarpubri. Kekuatan FDR yang semakin kuat setelah kedatangan musuh dari Uni Soviet yang selanjutnya mengorganisir Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak kedatangan musuh, kerusuhan di mana-mana dan penyerangan terhadap pemerintah terus dilakukan. Sejarah pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan perjanjian Renville pada 1948. Dari perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal ini, kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau bisa kita sebut FDR pada 28 Juni 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialis kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBB, dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring perjalanan waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer berhaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu rera untuk mengurangi jumlah anggota militer. Kembalinya musuh dari Uni Soviet. Situasi semakin memanas ketika musuh yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, musuh bergabung dengan Amir Syarifuddin dan melakukan propaganda ke Jawa Tengah, Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme. Pukul 3 pagi 18 September 1948, FDR merebut tempat-tempat sentral seperti pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Soemarsono dan Djoko Sujono. Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 orang terluka. Dalam hitungan jam, separuh kota Madiun mampu dikuasai. Apa yang terjadi di Madiun? Musa dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi dengan Soemarsono, Satyaji, dan Wikana. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha membentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, Musa menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusa. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha membentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, Musa menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusa. Yang kedua, Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai wilayah Madiun. Dan yang ketiga, PKI atau FDR mulai melarikan diri ke pegunungan kecil yang ada di Madiun di bawah komando Amir Syarifuddin menuju ke desa kecil bernama Desa Kandangan. Adapun kronologinya, yang pertama, pada tanggal 28 Oktober 1948, pemerintah menangkap 1.500 orang yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan PKI. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 1948, Musso ditemukan di persembunyiannya dan ditembak mati saat sedang di kamar kecil. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 1948, Djoko Surjono dan Maruto Dusman juga mulai ditangkap. Selanjutnya, pada 4 Desember 1948, Amir Syarifuddin pun ditangkap. Dan yang terakhir, pada tanggal 19 Desember 1948, Amir, Maruto, Djoko, Supritno, dan tokoh FDR lainnya mulai dieksekusi. Sehingga kronologi tersebut menjadikan akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun baru berakhir setelah 3 bulan dengan kekalahan di pihak PKI. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sampai pada akhirnya berhasil menghentikan pemberontakan adalah
dengan melakukan sebuah operasi militer yang disebut Gerakan Operasi Militer 1 atau GOM 1. Gerakan Operasi Militer 1. Operasi militer ini dilancarkan oleh TNI mengirim divisi Siliwangi 1 dan 2. Divisi Siliwangi 1 dan 2 dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Divisi Siliwangi 1 menyerang Madiun dari arah timur dan Divisi 2 dari arah barat. Dalam waktu 2 pekan, pasukan GOM 1 dan pasukan Divisi Siliwangi berhasil menguasai Madiun, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1948. Para pejuang diberikan Satya Lancana oleh pemerintah. Tujuannya untuk menghargai jasa para pejuang yang tergabung dalam Gerakan Operasi Militer 1. Pemberian kehormatan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1958. Berikut adalah dampak dari peristiwa PKI Madiun. Yang pertama, membawa konsekuensi yang luas bagi kelangsungan hidup pemerintah Republik Indonesia, di mana pada saat itu usianya masih muda. Kemudian yang kedua, peristiwa PKI Madiun tidak hanya menelan banyak korban, tetapi meninggalkan bekas yang mendalam dalam politik Indonesia. Peristiwa ini meningkatkan ketegangan ideologis antara kelompok komunis dan non-komunis dalam politik Indonesia. Kemudian, selanjutnya, ketegangan tersebut mencapai puncaknya beberapa tahun kemudian dengan kudeta militer pada tahun 1965 yang mengakibatkan pembubaran PKI, sehingga terjadi berbagai perubahan besar dalam politik Indonesia yang disebut revolusi. Kemudian, peristiwa PKI Madiun juga merupakan titik balik dari revolusi yang sangat penting, di mana PKI tidak lagi merupakan ancaman bagi para pemimpin republik sampai pada tahun 1950-an. Dan untuk selamanya sudah ternodai oleh pengkhianatannya terhadap perubahan besar di politik Indonesia. Kemudian yang terakhir, pemberontakan PKI Madiun juga merupakan salah satu momen bersejarah yang membentuk dinamika politik Indonesia pada masa itu.